Perkenalkan, nama saya Hanafi. Di sini kita akan belajar tentang rate limiting dan mengimplementasikannya dengan SJS dan juga TypeScript. Rate limiting. Pembatasan kecepatan adalah strategi untuk membatasi lalu lintas jaringan ya. Pembatasan laju membatasi seberapa sering seseorang dapat mengulangi suatu tindakan dalam jangka waktu tertentu. Misal, mencoba masuk ke suatu akun. Pembatasan laju dapat membantu menghentikan jenis aktivitas bot jahat tertentu. Pembatasan laju juga dapat mengurangi beban pada web server. Namun, pembatasan laju bukanlah solusi yang lengkap untuk mengelola aktivitas bot. Jenis serangan apa saja yang bisa dihentikan oleh rate limiting ya? Yang pertama itu ada brute force attacks. Untuk skemanya, kira-kira attackers dia akan ngebuat suatu list dengan username dan password combination ya. Nah, nanti dia akan coba untuk nembak API login. Nah, kalau seumpamanya dia berhasil, dia akan menerima kredensial sukses ya. Sebanyak si user bikin guest list. Seumpamanya kalau attacker ini bikin 10.000 combination password ya berarti sebanyak itu. Terus ada yang namanya DOS dan DDoS attack. Tekniknya hampir sama. Dia akan menyerang satu server, target servernya. Nah, untuk kalau di DOS attack dia hanya satu komputer, tapi untuk di DOS itu beberapa komputer dia akan nembak satu server secara bersamaan dan terus-menerus, dan akan menyebabkan server itu down kalau tidak kuat. Nah, ada juga yang namanya web scraping. Nah, si attacker ini dia akan coba ngebuat scrapers botnet ya. Nah, dia akan mengambil data dari website kita yang bersirkulasi dengan database. Jadi dia nggak akan nembak ke database, cuma dia akan ngambil dari website kita yang ditampilkan. Contohnya di sini ada konten, terus ada browsing data, dan nanti data-data ini yang sudah diambil akan disimpan di scraper database. Biasanya digunakan untuk database analisis ataupun dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lebih explore lagi ya untuk atau baca-baca tentang web scraping lebih mendalam. Tahu hanya sekedar tahu juga good. Oke, pentingkah rate limiting? Menurut saya penting ya. Karena rate limiting juga melindungi dari penggunaan API yang berlebihan, yang belum tentu bahaya ataupun disebabkan oleh aktivitas bot, tapi tetap penting untuk dicegah. Nah, di manakah letak saat kita mengimplementasikan rate limiting ya? Yang pertama, kita bisa taruh di API gateway-nya. Kita bisa set di API gateway-nya di sini. Seumpamanya si API gateway-nya ini hanya bisa menerima 100 request per 60 detik. Jadi ketika ada klien yang mencoba untuk request ke API gateway-nya ini, lebih dari 100 request per 60 detik, maka dia akan kena throttle. Seperti itu. Nah, lebih bagusnya sih kita menggunakan load balancer ya. Jadi ketika kita menggunakan load balancer, kita bisa taruh rate limitingnya di sini. Sama, kita bisa setting juga di sini seperti di API gateway hanya bisa 100 request per 60 detik. Jadi ketika ada klien yang mencoba request, dia akan di handle dulu di load balancernya ini. Ketika lebih dari 60 detik 100 request, maka dia akan throttle ya. Dan kita nggak perlu lagi bikin kita nggak perlu bikin rate limitingnya di setiap server. Jadi cukup satu saja. Nah, ini bagus karena seumpamanya kita bikin microservice yang kita pakai server Node.js, Laravel, dan juga Golang seumpamanya. Nah, kita cukup satu saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ngebuat folder Nest.js kita dari Nest.js CLI.
Kita bisa ketikkan di sini nest.js, nest new, terus nama folder kita rate limiting nest.js seperti ini. Terus kita bisa enter. Nah, kita bisa milih mau pakai apa, npm, yarn atau pnp. Di sini saya akan menggunakan npm. Kita enter dan kita tunggu sampai installation-nya berhasil ya. Oke, kita udah berhasil untuk install ya project nest.js. Kita bisa masuk ke cd limit nest.js. Ini terus kode titik. Nah, kira-kira isi dari folder kita ada kayak node modul ya, node modul, src, tes dan segala macam. Hampir mirip dengan Laravel, di nest.js ada magicnya juga ya. Magicnya dia bisa bikin cara UD cara cepet. Oke, kita Ctrl C dulu. Kita bisa ketikkan nest g resource, terus nama modulnya apa. Contohnya di sini saya masukkan user ya. Kita enter. Nah, dia akan memberikan pertanyaan mau pakai semacam dibikin kayak REST API, GraphQL atau microservice non HTTP, dan tapi di sini saya gunain REST API ya. Ya. Kita tunggu. Oke, paket berhasil di install ya. Kita bisa lihat di sini ada search user, terus ada DTO, ada entity, ada controller juga, modul sama service ya. Tapi nggak usah terlalu bingung, fokus saja di modul. Nah, modul ini adalah tempat untuk menggabungkan semua modul menjadi satu gitu. Itu di app modul. Nah, app modul ini nanti dia diekspor dan dipakai di main.ts seperti itu. Nah, di sini nest.js klik dari app modul, terus dia disimpan di konsep, terus dia ngejalanin di app listen 3000 seperti itu kira-kira. Oke, sebelumnya kita bisa nyalain dulu server kita. Terus kita bisa balik ke browser kita. Localhost 3000 seperti ini aja. Kita enter. Nah, kita bisa lihat dulu di user, terus di bagian controller. Nah, di sini controllernya namanya user. Kita bisa akses di user. Oke, dia get. Kita coba akses dulu ya. /user seperti ini. Nah, dia kira-kira akan menampilkan action return all user. Dari mana sih? Dari si service ini. Nah, dia akan nampilin yang ini. Oke, jadi kita akan ngebuat REST-nya di Postman. Nah, kira-kira untuk REST-nya seperti ini.
dia punya sesuai ini ya alamatnya ya di controller. Nah, ini user ya, berarti kita masukkan di sini user. Terus mini metodenya post, kita masukkan post juga. Untuk namanya ini bebas sebenarnya. Post, terus get, ada get one di sini. Kalau titik terus ID berarti dia butuh parameter di sini ID ya. Terus seperti ini sampai delete ya. Oke, kita akan coba cek satu-satu apakah berhasil. Untuk get user berhasil. Ini kalau pakai parameter satu ya, sesuai URL parameter di sini. Terus kalau post, oke. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akan coba untuk install satu lagi yang namanya rate limiting. Kita bisa buka terminal, kita clear dulu, terus kita install aja di sini. Oke, sebelumnya ada error katanya. Oh, oke, nggak masalah ini ya. Oke, udah nggak ada problem. Kita bisa close dulu semua. Oke, kita ketikkan npm i min save add node.js/throttle ya. Ini untuk rate limitingnya. Nah, untuk caranya kita bisa masuk ke modul di sini. Oke, sebelumnya tak close dulu. Nah, ketika kita di up modul, kita bisa masukkan ya modulnya di import. Kita bisa ketikkan di sini throttle modul titik forward titik objek. Di sini ada titik L-nya. Terus kita bisa masukkan di sini selama 60 detik samanya. Terus kita kasih di sini limitnya itu 10. Oke, mungkin terlalu lama ya. Kita bisa masukkan semuanya 25 aja. Terus bisa ya save. Oke, kita butuh koma di sini. Nah, di providers kita juga butuh di sini provide dari upsquad terus juga use classnya kita masukkan throttle guard. Dia dari throttle juga. Yes, throttle. Nah, seperti ini kita save aja server. Oke, kita up dulu servernya. npm run start dev. Kita tunggu. Oke, nggak ada error, kita close saja. Terus kita buka Postman. Nah, di sini bisa kita cek. Ketika kita send, nah di header itu ada rate limitnya 10, terus remainingnya sisa 9, terus resetnya selama 25 detik. Ketika send, nah tinggal 9, terus sisanya 8 ya. Ini nggak akan kena, tapi kalau kita cepat, nah harusnya udah kena limit. Nah, kita kena limit di sini throttle exception to many requests. Nah, kita bisa lihat di sini ready after 15 second. Kita tunggu kira-kira 15 detikan ya.
kayaknya sudah bisa. Nah, kita bisa send lagi. Apakah sudah berhasil? Apa sudahkah reset? Kita send dan ya kita bisa mengakses lagi si res kita. Seperti itu. Kita bisa lihat juga di sini resetnya kembali ke 25 ya. Kalau kita spam terus, nah sama kira-kira kayak gitu ya. Nah, untuk yang lain kita cek aja langsung. Nah, dia bisa ya. Tapi untuk res yang ini kita harus nunggu kurang lebih 20 detik. Nah, karena di sini sebentar mana sih? Nah, karena kita di sini set global, jadi semua res yang kita bikin itu dia secara otomatis dia akan menggunakan ini. Menggunakan rate limit yang di upload modul. Tetapi ketika kita ingin menggunakan rate limit yang berbeda atau konfigurasi yang berbeda, kita bisa taruh di controller. Nah, di sebelah sini, seumpamanya kita hanya ingin kalau get all itu enggak limitnya itu bentar. Limitnya enggak 10 ya, tapi kita ingin limitnya itu 5 gitu. Selama seumpamanya 15 detik. Kita bisa masukkan di sini add throttle. Throttle kita bisa masukkan di sini 3, berapa ya? 5. Ini limitnya 5, terus waktunya selama 15 detik. Kita save. Untuk throttle dia menggunakan mana sih? Ini kepas aja ya. Pas di sini kita ganti. Throttle ini. Oke, kita save. Kita akan coba untuk yang di get apakah dia menggunakan limit yang 10 ini ataupun dia menggunakan yang 5. Sebentar. Nah, kita akan coba request. Nah, teman-teman bisa lihat di sini limitnya 5 ya. Sisanya ada 4 selama resetnya akan 15 detik. Ini 3. Kita klik lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu, kita bisa pakai rate limiting di res kita ataupun di API gateway kita seperti itu. Mungkin penjelasan saya singkat seperti itu. Bila ada saran dan komen ataupun ingin berdiskusi silahkan di kolom komentar. Terima kasih.